Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dianeka Putra dari dosen Politeknik Negeri Padang. Saya dari jurusan Teknologi Informasi dan saya berhome base pada program studi Manajemen Informatika. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pemrograman Web. Jadi mata kuliah pemrograman web ini terdiri dari 2 SKS dengan kode mata kuliah RPL 3301. Jadi pada mata kuliah ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat web statis dan web dinamis. Jadi pada pertemuan 1 sampai 8 itu kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat web statis. Jadi web statis ini adalah web yang nantinya akan bekerja pada sistem atau pada sesi klien saja. Jadi di sini kita tidak akan menggunakan database pada website statis ini. Kemudian dari pertemuan 9 sampai 16 nanti kita akan membahas tentang website dinamis. Jadi bentuk dari website dinamis ini adalah server scripting. Jadi di mana proses dari website ini akan bekerja pada server nantinya. Jadi kita akan melibatkan data dalam menggunakan website ini. Jadi nanti ketika website ini digunakan nanti akan terjadi pertukaran data di sana. Jadi untuk mata kuliah ini kita terdiri dari 16 pertemuan. Jadi nanti pada pertemuan ke-8 dan pertemuan 16 itu akan kita laksanakan UTS dan UAS. Untuk mata kuliah ini membahas tentang teknologi serta pemrograman web, yaitu tentang HTML, CSS, JavaScript, serta server-side scripting PHP yang terintegrasi dengan menggunakan database MySQL. Jadi di sini topik atau materi dari mata kuliah ini nanti tentang HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL. Jadi pada mata kuliah ini terdapat 4 CPL. Jadi CPL ini sudah disetujui oleh Keprodi dan Koordinator KBK. Jadi untuk CPL ini ada 4. Yang pertama itu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mandiri dalam menyusun kode program yang dengan mengedepankan etika akademik. Yang kedua itu menganalisis konsep dasar dan arsitektur pengembangan web. Kemudian yang ketiga membangun antarmuka web yang responsif dan interaktif menggunakan teknologi client-side. Kemudian membangun aplikasi web dinamis serta dengan konsep server-side scripting dan pengelolaan basis data. Jadi itu ada 4 CPL dari mata kuliah ini. Kemudian ada lagi CPMK. CPMK dari mata kuliah ini ada 8. Yang pertama itu mahasiswa mampu menjelaskan secara umum konsep dasar web, arsitektur, serta perbedaan server dan client-side scripting. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep HTML, mampu menggunakan elemen-elemen dari HTML. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu membuat tampilan web menggunakan CSS. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan JavaScript. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan struktur dasar PHP. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan kontrol kondisi, perulangan, get, post, dan fungsi. Kemudian yang ketujuh, mahasiswa mampu membuat database pada PHP. Dan yang kedelapan, mahasiswa mampu menggunakan session, cookie, dan validasi form. Oke, jadi itu 8 CPMK yang ada pada mata kuliah ini. Baik, untuk bobot penilaian pada mata kuliah ini ada 4 poin. Yang pertama itu aktivitas partisipatif, itu ada 10%. Kemudian untuk tugas 20%. Untuk UTS 35% dan untuk UAS 35%. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat bagaimana proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kuliah kita pada
terlebih dahulu. Berdoa, boleh. Selesai. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu yang topik kita masih tentang HTML. Jadi sebelum kita lanjut, saya akan absen terlebih dahulu. Muhammad Aprino, Ahmad Maulidi, Hasan Ramadan, Alia Dia. Oke, jadi satu orang ada ya. Oke, kita lanjut ke materi kita. Jadi di sini kita kemarin udah kita pelajari juga tentang tag yang ada di HTML. Baik itu yang cara bikin paragraf, judul, heading, dan yang lainnya. Jadi sekarang kita bakal nambahkan konten-konten yang lain. Jadi bagaimana kita mempercantik dan mengatur halaman web yang akan kita bikin. Oke, jadi di sini ada beberapa tujuan pembelajaran kita. Jadi yang pertama itu memahami fungsi dari tag-tag HTML. Jadi kalau yang sebelumnya sudah kita pelajari juga ya beberapa. Kemudian mampu mengubah warna teks. Jadi dari teks yang akan kita bikin itu nanti kita bisa ubah-ubah warnanya. Baik itu yang warna dasar dan warna-warna campuran lainnya. Kalau yang warna dasar itu kan ada yang RGB ya, blue ya. Kemudian membuat daftar list. Jadi kalau membuat daftar list ini nanti mungkin ada beberapa item mungkin yang dibutuhkan. Pokoknya nanti berupa daftar harga atau daftar makanan. Kita bisa pakai yang di sini. Cuma yang di list ini ada dua nanti. Listnya itu ada yang berurutan sama yang tidak ya. Jadi tergantung kebutuhan nanti maunya yang pakai yang berurutan atau tidak. Kemudian membuat tabel. Jadi jika kita membuat tabel mungkin kita ada daftar mungkin ada daftar ya nama daftar halaman atau apa gitu. Jadi itu ya untuk tabel. Kemudian mampu membuat link. Nah, jadi link ini nanti bisa kita pakai mungkin untuk link email atau link media sosial atau link-link yang lain yang bisa terkoneksi sama internet. Kemudian nanti bisa juga menyematkan audio atau video. Nah tahu nanti di webnya itu ada ketika kita buka webnya bisa tampil sebuah audio atau keluar suaranya berupa musik atau yang lainnya. Kemudian bisa juga kita menampilkan mungkin ada video dari mungkin kalau halaman web kita berupa makanan mungkin ada makanan, video makanan. Pokoknya yang menyesuaikan dengan web kita. Oke, kemudian nih review kita sebelumnya minggu kemarin kita udah belajar tentang tag membuat sebuah judul. Kemudian sebelum kita membahas yang judul tersebut kan ada tagnya itu tag H ya, H1, H2, H3. Kemudian sebelumnya juga kita sudah membuat tentang kerangka dari HTML. Masih ingat? Masih. Apa saja kerangka dari HTML-nya? Ya, ada tag HTML ya, ada buka, bentuk. Kemudian ada head. Dalam head ada apa? Title ya. Ada body. Kemudian ada body untuk isi konten dari webnya ya. Jadi semua konten yang akan kita bikin itu kita letakkan di body ya. Baik itu judul. Kalau judul kita kan pakai tag A itu. Kemudian paragrafnya kita akan pakai yang tag P. Jadi mungkin itu sedikit kita review dari pertemuan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Untuk materi hari ini itu ada apa ini? 6 ya? 6 ya? Ada warna teks, list, tabel, gambar, link, audio, dan video. Jadi ini beberapa materi yang akan kita pelajari pada hari ini.
Yang warna teks tadi udah saya jelaskan juga, jadi untuk mengubah warnanya, pengennya warnanya seperti apa itu tergantung kebutuhan. Dan list itu untuk nanti itu ada berupa item-item, ada tabel, atau bikin data nama mungkin, atau mungkin data keperluan atau keluhan dari pelanggan. Kalau webnya itu dalam bentuk web makanan. Kemudian link tadi juga sudah saya jelaskan, audio dan video. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak ada? Oke, tidak ada. Kita lanjut. Jadi ini sedikit penjelasan tentang HTML. Jadi kalau HTML itu pertanyaan dari hypertext language. Di sebelumnya juga sudah kita bahas juga ya, HTML itu bisa dibilang bukan bahasa pemrograman. Nah, dia tidak ada logika program di sana. Kemudian elemen-elemennya itu berfungsi sebagai kerangka. Jadi ada kerangkanya tadi sudah kita bahas juga, ada head, ada body dan body. Itu ya. Kemudian nanti untuk perintah juga dan menata kontennya. Jadi untuk yang bagian judul bisa kita sisipkan pada bagian judulnya, dan bagian isi pada bagian body ya. Yep. Kemudian untuk yang memperindah ini banyak. Oke. Ini ada topik tentang merubah warna teks. Nah, jadi yang warna teks tersebut mungkin biasanya bisa kita pakai pada tag yang P, teks paragraf, tag P ya. P. Jadi di dalam tag P ini akan kita sisip, yaitu atribut, style, dan propertinya color, di warnanya. Kemudian dalam definisi warna itu ada, bisa kita pakai tulisan yang sudah secara universal ya. Untuk warna ada red, blue, ada apa lagi? Green, ada gray. Itu ada warna yang sudah atau universal yang bisa kita gunakan. Kemudian kalau misalnya warnanya nggak ada, kita bisa pakai yang kode bisa disimal ya. Atau nilai dari red, green, blue. Nah, ini bisa kita lihat contohnya. Ketika kita pengen mengubah warnanya itu kan kita pakai tag P di sini. Jadi pada style itu, style yang kita tambahkan untuk atributnya, kita bikin propertinya, kemudian kita bikin warna propertinya itu maunya apa gitu. Kalau di sini kan kita pakai pewarnaan. Jadi di pewarnaan ini kita maunya warnanya apa? Contoh di sini blue, berarti otomatis nanti warna teksnya itu warna biru. Oke, kita lanjut. Kemudian untuk materi selanjutnya itu tentang list, bagaimana kita menggunakan list atau daftar di sini. Karena juga untuk yang list ini pasti dalam sebuah web itu pasti ada daftar gitu kan. Dan mungkin item-item yang akan digunakan. Contohnya saja mungkin kayak item makanan atau item sebuah harga. Jadi kita pakai yang di sini. Jadi di list ini ada dua jenis. Yang pertama itu yang tidak berurut. Kemudian yang kedua itu yang berurut. Jadi yang tidak berurut itu yang ada list itu, kemudian yang berurut yang order list. Jadi yang tidak berurut itu dia pakai yang URL ini. Kemudian yang berurut itu yang pakai OL ya. Ini singkatan dari masing-masing namanya. Kemudian nanti untuk daftarnya itu pakai yang LI ini, tag LI. Jadi kalau misalnya daftarnya ada 3, berarti ada 3 buah LI-nya.
Jadi nanti untuk masing-masing jenis list ini, kalau mau yang tidak berurut bisa dipakai yang ya, jadi itu ya. Jadi bisa nanti yang untuk nilai-nilainya daftarnya itu bisa pakai yang SID. Ini contohnya, ada yang contohnya untuk yang tidak berurut. Ini yang pertama, yang kedua. Jadi yang tidak berurut itu bisa biasanya tampilnya itu dalam bentuk titik atau titik bulatan penuh atau yang atau yang kanan juga. Dia ada beberapa nanti itu, dan tipenya itu masing-masing bisa diubah, jadi nggak satu saja. Tapi kalau secara umum dia titik warna hitam atau defaultnya. Tapi kalau mau ganti tipenya atau jenisnya bisa tambahkan atribut tipe dari sini. Kemudian yang kedua, yang ini contoh yang berurut. Jadi untuk penulisannya hampir sama, cuman palingan yang berbeda tagnya, yang tidak berurut sama yang berurut. Oke, jadi itu yang untuk yang list. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Oke, kalau belum kita lanjut ke topik selanjutnya. Itu tentang membuat tabel. Jadi dalam membuat tabel ini kita pakai tabel, mungkin kan nanti ada beberapa item atau daftar, ada misal kayak data mahasiswa, ada NIM, nama, dan alamat, dan lain-lainnya. Jadi ini penggunaan dari tabel ini yaitu untuk mengatur biar nggak berantakan. Sama kayak di aplikasi Office yang di Word, bisa tujuan pakai tabel itu kan untuk menata agar dia lebih enak dilihat gitu. Dan data yang kita cantumkan di sana tidak kemana-mana gitu. Jadi mudah ketika orang mau melihat, mudah langsung dipahami gitu. Tidak berpikir, oh ini datanya untuk apa gitu. Oh ini datanya kemana lagi. Tidak ada yang kurang, kan membingungkan orang lain untuk membaca data tersebut. Jadi dalam membuat tabel ini mungkin sama kayak tag-tag yang lain, dia ada tag pembuka, tag penutupnya. Jadi kalau untuk tabel, tag pembuka itu kita pakai yang ini tabel. Jadi ada tabel, kemudian di bawah ada slash tabel. Jadi itu untuk penutupnya. Kemudian di dalam membuat tabel itu ada 3 elemen di sini. Ini ada TR, TH, sama TD. Jadi yang TR itu dia untuk membuat baris tabelnya. TH itu untuk membuat judul dari tabelnya. Jadi kalau pengen ada judul di tabelnya, pakai yang TH ini. Kemudian yang TD itu untuk mengisi dari data dari tabelnya. Jadi semua ini yang 3 ini harus ada dalam tabel ini. Kalau misalnya TD sama TR saja misalnya, otomatis nanti yang judulnya nggak ada ya. Sebenarnya kalau bisa dipakai TR untuk judulnya nggak bagus tampilannya. Jadi yang TH ini khusus untuk 3 dari tabelnya, untuk membuat judulnya. Dan ini contohnya. Nah ini, jadi untuk judul dari tabelnya udah ada, ini nama sama kontak. Ini untuk bagian atas dari tabel. Jadi ada 2 kolom ya di sini, kolom nama sama kolom kontak. Kemudian dalam tabel tersebut, ini baru contoh ya, jadi ada 2 baris di sini, 2 baris dan 2 kolom. Kemudian ada kan judul, kemudian ada datanya. Untuk namanya itu di sini kita pakai nama Andi, kemudian kotanya pakai Jakarta. Jadi setiap tag yang dipakai ini, contoh yang TR ini, dia ada tag penutupnya juga, TH juga ada, TD juga ada, dan terakhir tabel. Oke, jadi itu seputar tentang tabel. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan Iza. Nah, jadi kan kalau kita tabel itu untuk judulnya itu kan kalau seperti itu Pak, di bawah katanya.
Ya. nama dan kota itu kan pasti di ujung kiri Pak. Ya. Sementara kita biasanya Pak tabel itu untuk judul tabel itu di tengah teksnya Pak. Apa yang kita gunakan? Oke. Jadi gimana nanti yang tulisan ini dia bisa di tengah ya. Jadi nanti ketika kita melakukan prakteknya nanti ada atribut yang kita pakai. Jadi atributnya itu teks online itu. Nanti bakal kita pakai atributnya nanti namanya center. Jadi center itu dia di tengah. Jadi untuk pindahkan ke tengah dia nanti tinggal kita pakai yang atributnya center itu. Oke, gimana Izan? Ya? Di mana tambahkan atributnya Pak? Dibandingkan itu Pak, misalnya Pak. Untuk ketinggiannya itu nanti bisa dipakai di TH atau untuk keseluruhan nanti bisa pakai pada table. Ya. Oke, yang lain gimana? Pak, Ya. kalau table headnya kita taruh di bawah apa otomatis dia di atas atau gimana Pak? Gimana? Table headnya Pak, kalau kita buat table headnya itu di bagian Table ini. bawah. Bukan Pak, yang TH Pak. Oh, yang TH. Ya, Kalau dibikin di bawah ya, ya di bawah. bukan di atas ya. Ya, Ya, oke. Jadi kalau yang TH ini, kalau leader ini kita bikin di bawah ya. Kalau ini kan di atas ya. ya Otomatis nanti outputnya dia akan berubah di bawah gitu. di bawah. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut. Jadi di gambar ini bagaimana kita menyisipkan sebuah gambar. Jadi di backgroundnya bisa kita tambahkan gambar. Jadi tag untuk gambar itu kita pakai yang img ini untuk agar nanti kita bisa menyisipkan gambarnya. Kemudian ada atribut di sini. Ada dua atribut. Ada src. Jadi src ini untuk URL dari gambarnya. Kemudian yang ALT itu untuk alternatif jika gambarnya nggak muncul. Jadi yang gambar ini kita nyimpannya di apa ya? Di file atau dalam sebuah folder. Ini dalam bentuk gambar. Jadi bukan ya apa ya, bukan di database atau di mana. Di dalam folder yang sesuai dengan file HTML yang kita bikin. Oke, jadi itu yang untuk gambar. Oke, di sini ada pertanyaan untuk gambar? Ini Pak, Oke, silakan ada. kan ini secara default dia pakai ukuran dari asli image Pak. Jadi kan ukurannya, jadi image-nya kita harus kecil. Jadi kan kecil di konten Pak. Gimana cara memperbesar image Pak? Sesuai yang kita mau. Oke, jadi nanti untuk yang mengatur image itu ada nanti lebar sama tinggi dari gambarnya. Jadi nanti di CSS juga bisa diatur itu. Lebarnya berapa pixel, tingginya berapa pixel, itu bisa kita atur. Kalau mungkin secara langsung bisa pakai yang di dalam, kita sisipkan di dalam tag img ini. Itu bisa kita atur lebar sama tinggi dari gambarnya sesuai yang kita butuhkan. Oke, mungkin itu Iza. Enggak ya. Dan selanjutnya itu membuat link. Jadi link itu kalau di web kan bisa kita lihat itu. Ada yang menyisipkan email, kemudian ada yang media sosialnya kayak Instagram, Facebook atau yang lainnya. Atau mungkin bisa menyisipkan link Google Drive. Juga bisa di apa? Jadi semua link yang tercantum dalam atau ada di internet itu bisa kita sisipkan di dalam web halaman web yang kita bikin. Jadi kita pakai yang ADCL ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan ini RF ini, kemudian baru link yang akan kita kunjungi. Kemudian ini teks yang akan tampil. Ketika kita klik yang teks ini, dia akan masuk ke link ini. Jadi itu untuk yang cara dari penggunaan link pada website. Oke, selanjutnya itu tentang audio dan video. Biasanya kan dalam sebuah web itu kan ketika kita buka webnya tiba-tiba ada aja suara yang keluar kayak musik
atau instrumen lain yang berhubungan sama audio. Jadi kita bisa pakai tag audio atau video ini. Kalau video nanti untuk menampilkan videonya. Nah, jadi tadi juga Angga tanya yang gambar itu. Ini contohnya kalau di video itu ada lebar sama tingginya ya. Gambar bisa diatur. Jadi untuk audio dan video itu, kalau untuk video, audio, tagnya itu kita pakai yang tag audio. Dan untuk yang video kita pakai yang video ya. Kemudian ada atributnya di dalamnya, sama kayak audio dan video ada atribut juga. Ada SRC atau lokasi dari filenya. Di sini kita bisa pakai file lokal atau dalam folder yang ada di folder HTML kita, atau pakai link dari internet. Jadi itu bisa kita sisipkan. Jadi antara audio sama video itu kurang lebih untuk penggunaannya hampir mirip. Atau cara bikinnya, dia ada link yang akan disisipkan. Jadi linknya itu dari alamat file sama di alamat link dari internet. Dan video pun juga seperti itu. Jadi itu ya beberapa materi kita yang kita bahas pada hari ini. Jadi kesimpulannya di sini dari yang sudah kita pelajari, jadi di HTML itu menyediakan beberapa tag atau elemen yang nantinya akan bisa kita gunakan untuk mengatur, kemudian untuk mempercantik dari halamannya itu. Jadi ini mempercantik di sini maksudnya secara dasarnya ya, mungkinlah nanti data yang itu banyak dan semrawutan petanya. Kemudian kita menguasai elemen-elemen yang tadi yang sudah kita pelajari. Ada disk, kabel, gambar, link, audio dan video. Jadi di sini agar webnya itu lebih menarik ketika orang lain akses web tersebut. Nah, kemudian untuk mempercantik yang lebih dalam nanti bisa kita pakai yang CSS ini. Itu tampilannya dan desainnya lebih kompleks, kita pakai yang CSS. Oke, mungkin itu sekian dari topik atau materi yang kita pelajari pada siang ini. Mungkin kita tutup saja pertemuan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.